Perkenalkan, nama saya Gilbert Lawaren. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai microprogramming untuk mata kuliah perancangan sistem digital. Jadi, pertama-tama saya akan menjelaskan materi bagian 2 mengenai simpul komputer, yaitu yang terdiri dari instruction set arsitektur atau disebut ISA dan single cycle hardware control. Nah, jadi untuk pertama-tama ISA untuk simpul komputer merupakan instruksi yang tersimpan di dalam RAM atau ROM sebagai program yang kemudian dipanggil dengan melihat alamat di instruksi tersebut yang disediakan oleh PC. Jadi PC itu sendiri itu berguna untuk melakukan count up atau memuat alamat baru. Kemudian PC dan logic control lainnya merupakan bagian dari control unit. Biasanya instruksinya berupa operasi yang akan digunakan, operan yang digunakan, dan letak hasil operasi tersebut atau instruksi yang akan dieksekusi selanjutnya. Kemudian, mengeksekusi sebuah instruksi dapat dilakukan dengan melakukan operasi tertentu secara berurutan dan dikendalikan oleh control unit seperti datapad, control unit, ataupun external hardware seperti memori atau input-output. Nah, berikut ini merupakan contoh dari ISA tersebut. Terdapat 3, yaitu RISC, CISC, dan VLIW. Perbedaan dari ketiga ISA tersebut hanya pada kompleksitas dan instruksi yang lebih sederhana. Kemudian untuk storage resource-nya sendiri menggunakan hardware arsitektur yang artinya akan memisahkan instruksi dan data memories. Selain itu juga terdapat program counter dan register file di dalamnya. Nah, berikut ini merupakan instruction format. Jadi, terdapat 3 format, yaitu register, immediate, dan jump and branch. Jadi, register berisi opcode, destination register, source register A, dan source register B. Kemudian immediate berisi opcode, destination register, source register A, dan operan. Jadi perbedaan antara register dan immediate adalah jika di dalam immediate terdapat operan. Kemudian untuk yang jump and branch akan berisi opcode, address, source register A, dan address lagi kembali. Perbedaannya, untuk bit 9 sampai 15 semuanya akan berisi dengan opcode. Kesamaan dari ketiga format tersebut. Kemudian untuk instruction format register, jadi register di sini terdapat register yang R1 yang berisi nilai dari R2 ditambah R3. Jadi di sini register 2 dan 3 akan dimasukkan ke register 1, sehingga register 2 menjadi source register A, kemudian register 3 menjadi source register B, dan register 1 menjadi destination-nya. Kemudian untuk format immediate mirip dengan sebelumnya, seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya, hanya perbedaan di bit awal yang berisi operan. Nah, jadi R1 berisi nilai dari R2 ditambah 3, dan di sini 3-nya ya, ini menunjukkan bahwa itu merupakan operan. Kemudian untuk format jump and branch, instruksi ini mendukung pertukaran pada urutan eksekusi instruksi dengan cara menambahkan tambahan 6 bit atau menggunakan to complement address offset ke nilai dari PC. Bagian SA berguna untuk memungkinkan terjadinya jump and branch pada N atau Z berdasarkan konten dari source register A. Kemudian untuk bagian AD yang bernilai 6 bit digantikan dengan bidang
DR, dan SB. Contohnya adalah seperti berikut. Opcode dan PC bernilai 45, kemudian AD bernilai nilainya minus 12, sehingga nilai PC yang baru akan berisi nilai 45 ditambah minus 12 yang akan menghasilkan nilai 33. Kemudian berikut ini merupakan spesifikasi instruksi. Nah, dari sini dapat dilihat opcode dari semua instruksi secara spesifik. Misalnya, instruksi untuk memindahkan nilai A, menambahkan, kali, kurang, perintah AND, OR, dan seperti itu. Lengkap dengan opcode-nya masing-masing. Kemudian, ini merupakan memory representation dari instruksi dan data. Bisa dilihat di sini. Bits dari bit 9 sampai 15 menunjukkan nilai dari opcode-nya atau instruksi seperti yang sudah dijelaskan di halaman sebelumnya. Nah, jadi di sini merupakan opcode bit 9 sampai ke 15 dari memory representation-nya. Nah, jadi nilai 000101 ini berarti merupakan opcode untuk perintah subtract atau pengurangan. Sedangkan 3 bit di awal dan kemudian 3 bit kedua dan 3 bit ketiga merupakan nilai dari masing-masing register. Dan seperti contohnya operasinya akan menjadi R2 dikurang R3 yang nilainya akan dimasukkan ke dalam R1. Kemudian yang lainnya juga kurang lebih sama seperti itu sesuai dengan opcode masing-masing. Selanjutnya sekarang kita masuk ke single cycle hardware control. Jadi PC akan mengambil alamat berupa instruksi apa yang akan dilakukan, seperti pada gambar skema berikut. Kemudian selanjutnya adalah control unit. Jadi datapad merupakan data memori yang telah ditambahkan ke address out, data out, dan data in dari datapad itu sendiri. Dan control unit merupakan input MW ke data memori, merupakan memory write signal dari control unit. Alamat dari instruksi yang akan dilaksanakan yang disediakan oleh PC dan instruksi output yang akan diberikan pada instruksi decoder. Zero fill digunakan untuk nilai konstan yang akan masuk. Kemudian extender IR dan bus A sebagai alamat input ke PC. Dan PC sendiri dikontrol oleh branch control logic. Kemudian selanjutnya adalah fungsi dari PC. Branch on zero akan melakukan perubahan PC dengan cara menambahkan address dan dimasukkan ke PC kembali jika nilai dari register SA bernilai 0. Dan kemudian branch on negatif sama seperti sebelumnya akan memasukkan nilai PC ditambah dengan register dan kemudian akan dikembalikan ke nilai PC tersebut. Tetapi jika register dari SA tersebut kurang dari 0. Dan yang terakhir, jump merupakan nilai dari PC yang akan terisi dengan nilai dari register SA secara langsung. Nah, selain ketiga fungsi di atas, nilai dari PC akan berisi nilai dari PC itu sendiri ditambah 1. Jika tidak terdapat ketiga perintah tersebut. Kemudian selanjutnya branch control digunakan untuk melakukan PC transfer berdasarkan 5 input, yaitu NZ, PL, JB, dan B. Jadi nilai, misalkan jika nilai PL bernilai 0, kemudian JB dan BC tidak diketahui, maka operasi yang dilakukan adalah count up. Kemudian jika nilai PL dan JB bernilai 1, kemudian BC yang tidak diketahui, operasi yang dilakukan akan melakukan operasi berupa jump. Kemudian jika PL bernilai 1, JB bernilai 0, dan BC bernilai 1, akan melakukan branch on negatif.
Kemudian untuk PL bernilai 1, JB 0, dan BC bernilai 0, operasi yang dilakukan adalah branch on 0. Kemudian selanjutnya adalah instruksi decoder, yaitu berguna untuk merubah instruksi tadi menjadi sinyal yang diperlukan untuk kontrol komputer selama melakukan single cycle execution. Jadi 8 bit pertama DA, AA, dan BA akan diubah menjadi sinyal. Kemudian FS merupakan function unit select yang digunakan untuk memilih function mana yang akan digunakan. Kemudian MB dan MD merupakan multiplexer select control untuk memilih multiplexer, dan RW dan MW merupakan register file dan data memory write control. Sedangkan untuk PL, JB, dan BC merupakan PC control. Kemudian ini merupakan truth table dari instruksi decoder logic. Adalah seperti ini. Nah, berikutnya ini merupakan jenis instruksi yang didasarkan pada blok kontrol dan 7 sinyal kontrol yang akan dihasilkan, yaitu MB, MD, RW, PL, JB, dan BC. Kemudian ini merupakan rangkaian decoder dari truth table yang sudah ada di halaman sebelumnya, yaitu yang ini diubah menjadi rangkaian digital seperti berikut ini. Nah, ini adalah contoh eksekusi instruksi untuk single cycle komputer. Jadi di sini terdapat opcode, misalnya 10001010 yang merupakan add immediate. Terus terdapat juga operan lainnya seperti untuk melakukan load memory, store register, shift left, complement register, dan jump or branch. Nah, jadi dari opcode yang sudah terdapat sebelumnya ini, yang misalnya 100010 yang berarti add immediate, dan jika di decoding akan menjadi seperti ini. Jadi dari opcode tersebut, setelah di decoding menghasilkan nilai MB yang bernilai 1, FS yang bernilai 0010, dan RW yang bernilai 1. Kemudian berikut ini merupakan control input dan pad dari add immediate. Jadi seperti yang sudah dibilang tadi, di sini nilai dari RW akan bernilai 1, kemudian dari register file ke multiplexer B akan bernilai 1, kemudian saat di function unit, karena function select bernilai 0010, maka akan menghasilkan operasi berupa penjumlahan, dan dari function unit tersebut akan dikembalikan lagi ke register file. Kemudian ini adalah decoding untuk opcode LD seperti pada tabel berikut, yang bernilai 0010 000 yang merupakan load memory. Jika di decoding akan menjadi seperti ini, akan menghasilkan nilai MD yang bernilai 1, RW yang bernilai 1, dan JB yang bernilai 1. Nah, kontrol input dan pad-nya adalah seperti berikut ini. Jadi nilai RW akan bernilai 1, kemudian nilai dari MB tadi 0, dan function select-nya akan bernilai 000, dan nilai dari MW juga bernilai 0. Kemudian ini adalah decoding untuk BRZ yang memiliki opcode 110000 yang di decoding menghasilkan nilai MB 1 dan PL 1. Dan untuk kontrol input dan path-nya adalah seperti berikut ini. Jadi tadi nilai RW-nya 0, sehingga dia tidak akan melakukan write apapun, dan nilai dari multiplexer B akan bernilai 1. Jadi dari register file akan langsung menuju ke function unit dan ke PC untuk kemudian akan
jadikan alamat instruksi berupa memory instruction. Nah, kemudian ini adalah critical path. Jadi, critical path merupakan fungsi untuk mengetahui waktu operasi yang diperlukan untuk siklus secara keseluruhan dari program yang sedang dijalankan. Jadi, kita dapat mengetahui lamanya instruksi atau waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu program tertentu. Nah, ini merupakan contoh dari critical path untuk instruksi LD. Jadi dari PC, kemudian menuju register file, kemudian masuk ke data memory, dan dapat dihitung waktunya yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi LD tersebut. Ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan baik dalam kata maupun penyebutan. Sekian dan terima kasih.